Buah Hatiku, episode 30 oleh Tin Kumalasari. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Ayo, kita mulai ceritanya. Mbak Darmi, obatnya sudah diminumkan? Kata Seruni ketika bersiap akan pergi lagi. Ia ingin menjenguk Surti, dan Indra akan menjemputnya di rumah sakit sepulang kantor. Sudah Bu, sekarang Mas Naya sudah tertidur. Syukurlah. Saya mau keluar dulu ya Mbak. Mau ke rumah sakit, menjenguk Surti dan bayinya. Oh, baiklah Bu. Ibu naik apa? Sudah memanggil taksi. Nanti Pak Indra mau menjemput di rumah sakit. Ya Bu. Kalau begitu pintu saya kunci saja dari dalam. Iya Mbak. Saya menunggu taksinya dulu. Oh iya. Nanti harus mampir beli kado dulu ya Mbak. Sama parsel buah. Ibu tidak membawa tas? Oh iya, bingung aku. Waduh, yang melahirkan Surti, kok aku jadi ikut bingung. Saking senengnya aku ini Mbak, tolong Mbak, diambilkan. Darmi masuk ke dalam dan mengambil tas yang diminta Seruni. Syukurlah Surti. Aduh, aku seneng banget Surti. Sekarang hidupmu pasti tenang dan senang. Gumam Seruni dengan wajah berseri. Ini Bu, tasnya. Terima kasih Mbak Darmi. Itu taksinya sudah datang. Tolong Naya jangan ditinggalkan ya Mbak. Dan kalau ada apa-apa hubungi saya. Iya. Bu, ketika di rumah sakit, Surti sudah berada di kamar rawat. Seruni masuk dan menyalami semuanya. Lalu mendekati Surti dan menyalaminya dengan hangat. Selamat ya Surti. Kamu sekarang sudah menjadi ibu. Aku ikut bahagia. Terima kasih Bu Indra. Sangat senang melihat Bu Indra juga datang. Siapa yang mengabari Bu Indra? Dari Mas Indra? Katanya Mas Tikno meneleponnya. Iya Bu Indra. Saya nggak nyangka akan lahir secepat ini. Dokter mengira masih awal bulan depan. Dan lahirnya juga lancar. Saya tidak harus menunggu lama. Tidak apa-apa Surti. Konon bayi bisa memilih sendiri hari terbaik untuk melihat dunia ini. Masa sih Bu? Kata orang-orang tua. Dan nyatanya tidak semua perkiraan dokter itu persis cocok. Ada kurangnya dan kadang juga lebih. Iya, benar. Dan kamu pasti seneng. Ketika melahirkan, ada Pak Mul yang ikut menunggui kamu. Sangat senang Bu Indra. Rasanya kebahagiaanku sudah lengkap. Aku ikut bahagia Surti. Sungguh, terima kasih Bu Indra. Bu Indra kesini sama siapa? Sendiri. Nanti Mas Indra, sepulang dari kantor, akan menjemput kemari. Pasti dia juga ingin segera memberi selamat untuk kamu dan Mas Tikno. Tadi, Mas Tikno hampir terlambat, tapi pas lahir, dia sudah datang. Sempat mengumandangkan azan buat anak saya. Mas Tikno, seorang laki-laki yang baik, kamu beruntung ya. Surti, iya. Bu Indra, saya tidak mengira bisa mendapatkan semua ini. Kamu wanita yang baik, pasti mendapatkan yang terbaik untuk hidup kamu. Karena saya mendapatkan banyak kasih sayang di sekitar saya. Termasuk dari Bu Indra. Dari Pak Indra. Ini tak ternilai buat saya Bu. Kamu bisa saja Surti. Mana anakmu? Aku ingin melihatnya. Ada di kamar bayi Bu. Aku ke sana ya. Mas Tikno. Di mana ruang bayinya? Tanyanya kepada Tikno. Mari saya antar Bu. Terima kasih Mas. Mirip siapa ya? Mirip saya dong. Kan laki-laki. Seloroh Tikno. Tapi ketika Seruni melihat bayi itu, sedikit pun tak ada mirip-miripnya sama Tikno. Iyalah, aku bisa mengerti. Tapi ganteng loh bayinya. Kata batin Seruni. Gimana Bu Indra? Ganteng kan? Anak saya? Ganteng sekali Mas. Hidungnya seperti Surti. Wah, besok Naya bisa dapat teman bermain nih. Iya Bu, hanya terpaut 3 bulan lebih. Nanti besarnya akan sama. Semoga akan menjadi sahabat. Itu Pak Indra. Teriak Tikno. Seruni melambaikan tangannya ke arah suaminya yang baru datang. Lihat Mas, itu bayinya Mas Tikno. Ganteng ya? Wow. Iya. Selamat ya Mas Tikno. Indra menyalami Tikno. Terima kasih, Pak Indra. Benar loh,
ganteng anaknya Mas Tikno. Naya bakal dapat teman bermain nih. Tadi, Bu Indra juga bilang begitu, Pak. Menyenangkan ya? Membayangkan anak-anak kecil bermain bersama. Keingat, waktu saya masih kecil. Tapi saya ini anak tunggal. Kalau main ya, harus ke tetangga. Sama Mas Tikno. Saya kan juga anak tunggal. Semoga kita nanti bisa memiliki anak-anak yang lain ya, Mas. Yang banyak, biar rame. Dan 2 orang yang belum lama menjadi ayah itu terkekeh bahagia. Seruni yang mendengarkan hanya tersenyum-senyum mendengarkan canda mereka. Belum diberi nama ya, Mas? Belum. Nanti dibicarakan sama Bapak dulu. Barangkali ingin memberi nama. Benar. Kami dulu memberi nama juga atas usulan dari Bapak. Dan orang tua itu kalau memberi nama pasti ada artinya yang bagus. Bagus. Betul. Aku setuju. Indra dan Seruni keluar dari rumah sakit itu ketika senja menjelang. Mereka tampak ikut berbahagia dengan kelahiran anak Surti. Ganteng, Jamas anaknya Surti. Iya, ganteng. Apakah ayahnya juga ganteng? Belum tentu. Surti kan cantik. Dan kecantikan itu menurun kepada anaknya. Lalu karena anak itu laki-laki, maka gantenglah wajahnya. Betul. Hidungnya mirip Surti, bibirnya juga. Entah bagaimana. Yang jelas dia anaknya Surti dan Mas Tikno. Benar, maaf. Bolehkah saya bertanya? Tiba-tiba seorang laki-laki bercambang menghentikan langkah mereka yang sudah hampir sampai di parkiran. Seruni menatap laki-laki itu. Seperti pernah melihat. Tapi di mana ya? Ya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Indra. Ramah. Mau tanya, Mas. Ruang bersalin di mana ya? Oh, di sebelah kiri. Anda masuk ke kiri, lalu belok kanan lurus saja. Nanti kan ada petunjuk di mana ruang bersalin. Oh, baiklah, Mas. Terima kasih banyak. Kata lelaki itu yang kemudian bergegas pergi ke arah yang ditunjuk. Kamu kok ngelihatin dia terus sih? Seruni, aku tuh seperti pernah melihat orang itu. Tapi di mana ya? Kok lupa? Namanya tinggal satu kota ya? Bisa saja dong. Pernah bertemu atau melihatnya? Iya juga sih. Indra menggandeng istrinya, lalu membukakan pintu untuknya. Tapi di sepanjang perjalanan Seruni, terus saja mengingat-ingat laki-laki itu. Oh ya, bagaimana kesehatan Naya? Tadi sudah ke dokter kan? Seruni. Indra mengulang panggilannya karena Seruni diam saja. Ya, duduk di samping suami, kok ia melamun? Ngelamunin siapa sih? Lanjut, Indra. Oh, maaf Mas. Iya, aku sedikit ngantuk. Habis biasanya tidur siang, hari ini nggak sama sekali. Mas tanya apa? Anakmu itu loh. Tadi ke dokter. Lalu bagaimana? Oh, Naya tidak apa-apa. Ada gejala pilek. Tapi sudah diberi obat. Tadi, ketika aku pergi, dia sudah minum obat dan tidur pulas. Syukurlah. Memang sih, kalau sakit itu dari awal sudah diwaspadai. Jadi lebih gampang mengobatinya. Iya, benar. Tadi Mas Tikno bilang, kalau pas sepekan, dia akan mengadakan selamatan di rumahnya. Semoga Naya sudah sehat, sehingga bisa ikut. Kalau acaranya malam, lebih baik kita saja tanpa Naya, takutnya dia masuk angin. Memang acaranya malam, belum tentu sih. Nanti aku tanyakan lagi sama Mas Tikno. Seorang laki-laki bertanya kepada perawat jaga. Mbak, ada seorang wanita melahirkan bernama Surti. Surti, perawat itu tampak main kari-kari di catatannya. Oh, ada Pak. Di kamar nomor 2 dari sini. Kalau ruang bayinya, ruang bayi dari sini, belok ke arah kanan. Nah, kiri jalan itu, ruang bayi. Laki-laki itu mengangguk dan berlalu. Dia terus berjalan menyusuri arah yang ditunjuk oleh perawat tadi. Ada ruang kaca di sebelah kiri jalan, tapi semua kordennya tertutup. Ada perawat yang keluar dari ruangan itu. Dan laki-laki itu mendekatinya. Suster, yang mana bayinya Surti? Oh, di situ Pak. Bapak berdiri di depan kaca. Saya akan membuka kordennya.
Bapak hanya bisa melihat dari luar. Laki-laki itu menurut. Di depan korden yang terbuka, seorang bayi mungil tergolek dalam lelap. Laki-laki itu memandang tak berkedip. Ia memegangi kaca itu, seperti berusaha melambaikan tangan ke arahnya. Tiba-tiba, bayi itu terjaga dan menangis keras. "Ya, mengapa menangis? Aku tidak apa-apa yo. Ucapkan salam kepada bapakmu," bisiknya. Mendengar tangis itu, perawat yang semula duduk berjaga, berdiri dan mendekati bayi Surti, lalu mengangkatnya dan mengayunkannya pelan. Laki-laki itu menerobos masuk begitu saja. "Suster, biarkan saya menggendongnya sebentar." "Oh, maaf, Bapak tidak bisa masuk. Silahkan keluar. Ini ruang steril, ruang bayi," kata perawat lain yang kemudian membukakan pintu. "Sebentar saja. Bapak siapa?" "Ayahnya." Ya, saya. Ayahnya." "Bohong dia. Ayahnya gagah dan ganteng," bisik yang lain di telinga suster yang menghadapi laki-laki tersebut. "Saya tahu ayahnya, bukan Bapak." "Oh ya, maaf. Saya ayah angkat. Maaf Bapak, kalau Bapak ingin menggendongnya nanti, saat bayi ini membutuhkan ASI ibunya, di sana nanti Bapak bisa menggendongnya." Sebelum perawat kembali mengembalikannya kemari, laki-laki itu mengangguk dan keluar dari ruangan bayi. Para perawat menatapnya curiga. Tikno heran ketika salah seorang perawat memanggilnya dan mengatakan bahwa dia ingin bicara. Sudah malam, dan dia bersiap untuk mengantar ayah mertuanya pulang. "Ada apa, suster?" "Bapak suaminya, Ibu Surti kan?" "Ya, benar. Ada apa, suster?" "Tadi ada seorang laki-laki ingin melihat bayi ini." "Siapa? Yang tadi bersama saya?" "Bukan. Dia baru sekali datang, ingin melihat bayinya Ibu Surti. Lalu saya persilahkan dia melihat dari kaca di luar ruang bayi. Tapi kemudian dia nyelonong masuk dan memaksa ingin menggendong bayi itu." "Astaga, suster biarkan." "Tidak. Saya curiga pada laki-laki itu." "Siapa namanya?" "Dia tidak mengatakan nama. Tadinya dia bilang ayah bayi itu, tapi kemudian dia meralatnya. Katanya ayah angkat. Lalu dia pergi karena kami mengusirnya." "Saya mengatakan pada Bapak, benarkah bayi Ibu Surti punya ayah angkat?" "Bagaimana wajah orang itu? Masih muda?" "Tidak muda lagi, Pak. Wajahnya bercambang." "Benarkah dia ayah angkat bayi Ibu Surti?" "Tidak. Lain kali kalau dia datang, laporkan kepada keamanan, biar diserahkan kepada polisi. Dia penculik bayi." "Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu kami harus hati-hati. Tolong jaga anak saya. Jangan sampai ada orang lain yang menjamahnya." "Baik Pak, kami akan lebih berhati-hati." Tikno bergegas memasuki ruangan istrinya. Pak Mul sudah mengangkat tas yang harus dibawanya pulang. "Bapak, bagaimana kalau Bapak pulang sendiri?" "Mengapa Mas?" "Katanya Mas mau mengantarkan." "Salah Surti. Aku tidak bisa meninggalkan kamu sendirian Surti." "Memangnya ada apa Mas?" "Tidak apa-apa. Hanya aku merasa tidak tenang saja kalau kamu sendirian di sini. Kalau cuma mengantarkan Bapak kan tidak lama Mas. Biar sedetik pun aku tak bisa meninggalkan kamu Surti." "Mengapa Mas tiba-tiba bersikap begitu?" "Baru terpikirkan oleh aku. Rasanya tak enak meninggalkan kamu tanpa teman." "Ya sudah, kalau begitu Bapak di sini saja bersama Nak Tikno." "Loh, Bapak nanti kecapean." "Tidak, tadi kan sedang membicarakan nama untuk bayi." "Sudahlah, ayo kita bicara tentang nama saja. Jangan pikirkan. Bapak biasa tidur di mana saja." "Baiklah kalau begitu. Besok pagi saja pulang. Dan kalau tidak apa-apa, aku juga mau meminta agar kamu dan anak kita diperbolehkan pulang." "Bagus Mas. Aku juga merasa sehat, jadi Bapak tidak pulang." "Hah? Baiklah. Mari kita bicara tentang nama untuk anak kita." Pak Mul seperti berpikir keras ketika Surti dan Tikno minta agar dia memberinya nama untuk cucunya. Siapa ya enaknya? Apa Prihatin? "Jangan Pak. Biarpun di dalam perut dia merasa prihatin, tapi sekarang dia akan bahagia
kata Tikno. Kalau begitu aku usulkan nama Aditya. Kedengarannya bagus. Artinya apa, Bapak? Artinya adalah matahari. Dia akan bersinar dan selalu bersinar, menyinari kehidupan kalian dan tak pernah berhenti. Bagaimana, Surti? Bagaimana? Menurut Mas Tikno, aku setuju. Jadi kita namakan anak kita Aditya, lalu diberinya nama bayi itu Aditya. Benderang hati Surti, benderang hati Tikno, menyambut sang buah hati yang akan mewarnai hari-hari mereka. Ketika Pak Mul terlelap di sofa, Tikno tetap tak bisa tidur. Apa yang dikatakan perawat tadi merupakan sebuah peringatan bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Ia duduk sebentar, kemudian berdiri dan keluar dari pintu, mengawasi setiap orang yang lewat. Tapi laki-laki bercambang itu tak tampak berkeliaran di sana. Apakah aku harus melapor pada polisi? Pikir Tikno.